Dokter Bicara Kanker. Kanker menyakitkan atau tidak, itu tergantung pertama adalah lokasinya di mana. Yang kedua adalah ukurannya seperti apa. Jadi kalau misalnya lokasi dari benjolan kanker itu kan hampir semua kanker itu ada benjolannya. Seukurannya seberapa tergantung bagaimana behavior dari kanker itu. Kalau kebetulan benjolan atau lesinya itu di daerah yang tidak menyinggung kanan, tidak menyinggung kiri, dia bisa tumbuh tanpa keluhan. Sampai suatu saat kalau dia bersinggungan dengan organ sekitarnya, baru akan memberikan keluhan. Jadi sebenarnya pada awal seringkali kanker itu keluhannya sangat minimal seperti penyakit biasa. Berbeda dengan penyakit biasa, misalnya keluhan batuk tidak sembuh-sembuh atau misalnya pilek tidak sembuh-sembuh. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih dari sekedar pemeriksaan apakah batuk itu hanya karena batuk pilek biasa atau misalnya pilek itu hanya karena pilek biasa gitu, atau ada keluhan gangguan pencernaan yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa. Intinya kembali bahwa pada awal maka gejala kanker itu sangat mirip dengan gejala penyakit lain. Bahkan kalau benjolan menjadi utama seperti pada payudara atau pada tiroid, pada awal sebelum dia menyebabkan suatu desakan ke organ-organ di sebelahnya, maka tidak menimbulkan keluhan. Sedangkan di organ lain misalnya di usus atau di paru, maka gejalanya atau di sinus atau di di saluran nafas atas, gejalanya seperti penyakit biasa. Tapi kita harus waspada kalau penyakit gejala-gejala itu tidak sembuh dengan pengobatan yang biasa. Kalau ditanya kenapa orang terkena kanker, tidak ada yang bisa menjawab. Tapi kalau ditanya bagaimana seseorang menjauhkan diri dari kemungkinan terkena kanker, nah itulah yang kita harus mengenal sebenarnya faktor resiko. Faktor resiko dari kanker yang paling utama adalah satu, pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu kalau kita uraikan, yang sederhana sebenarnya 3 yang dianjurkan oleh United Nations Against Cancer, jadi organisasi dunia untuk kanker, adalah pertama adalah cegah infeksi. Yang kedua adalah hindari tembakau. Yang ketiga adalah hidup seimbang. Jadi cukup olahraga dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita jabarkan lebih luas lagi, sebenarnya bisa dibagi atas pertama adalah hindari stres. Karena percuma, kalau kita sudah berbuat apa saja tapi hidupnya penuh dengan stres, maka akan terjadi imbalans hormonal yang akhirnya juga akan memicu terjadinya kanker. Yang kedua adalah aktivitas seimbang. Aktivitas seimbang ini adalah jangan lupa untuk selalu melakukan olahraga. Contoh yang sederhana adalah kalau kita di kantor, ada tangga, ada lift, pakai apa? Pakai lift. Nah, tolong biasakan kalau kita mau hidup sehat dan bersihin dari kanker, maka kita harus menggunakan tangga. Itu harus hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah baru kita berbicara makanan. Makanan atau bahan kimia di sekeliling kita. Yang pertama adalah hindari semaksimal mungkin alkohol, tembakau, pengawet, penyedap, perasa, pewarna. Yang kedua adalah perbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang ketiga adalah mulai dikurangi protein yang dari hewani yang dibudidaya. Jadi back to nature, jadi kembali ke alam, sehingga mungkin bisa dianjurkan untuk lebih banyak makanan laut dan protein nabati. Tempe, tahu,